Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Yandini, mahasiswa semester 2 dari Universitas Teknologi Digital. Dengan NIM 25303018, pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Basis Data yang diampu oleh Bapak Ulil Albab, MT. Sesuai dengan soal yang diberikan, saya dimintai untuk membuat sebuah proyek basis data yang mengarah pada pembuatan perangkat lunak. Studi kasus yang saya pilih adalah sistem informasi penjualan apotek. Pada soal nomor 1, terlihat untuk soal berisi salah satu poin utamanya adalah melakukan proses normalisasi mulai dari unormalis from UNF atau first normal from 1NF, second normal from 2NF, hingga third normal from 3NF sebagai dasar pembuatan perangkat lunak. Nah, di sini kita ada di tahap UNF. Kita masuk ke halaman Excel yang sudah dibuat. Lalu pada tahap UNF ini, seluruh data masih berada dalam satu tabel dasar, yaitu data transaksi, pelanggan, apoteker, dan obat masih digabung menjadi satu. Bahkan dalam satu transaksi terdapat beberapa kolom obat seperti obat 1, obat 2, dan obat 3, beserta jumlah dan harganya. Kondisi ini belum memenuhi aturan normalisasi dikarenakan masih terdapat kelompok data yang berulang seperti repeating group. Akibatnya data sulit dikelola dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi apabila terjadi perubahan. Selanjutnya, di sini ada tahap 1NF. Pada gambar ini merupakan hasil first normal from 1NF. Pada tahap ini setiap kolom hanya memiliki satu nilai automatic value. Kolom obat 1, obat 2, dan obat 3 dipecah menjadi beberapa baris sehingga setiap baris hanya mewakili satu jenis obat saja. Dengan demikian tidak ada lagi atribut berisi lebih dari satu nilai. Struktur data menjadi lebih teratur dan telah memenuhi aturan first normal from. Selanjutnya, ada tahap 2NF atau second formal from. Pada tahap ini data dipisahkan ke beberapa tabel berdasarkan fungsinya masing-masing, yaitu ada tabel pelanggan, tabel apoteker, tabel obat, tabel transaksi, dan yang terakhir ada tabel detail transaksi. Tujuan pemisahan ini adalah menghilangkan ketergantungan parsial sehingga setiap atribut bergantung sepenuhnya pada primary key masing-masing tabel. Dengan struktur ini, data pelanggan maupun data obat tidak perlu ditulis berulang kali pada setiap transaksi. Selanjutnya ada tahap 3NF. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan dan menghilangkan tergantungan transitif. Ditambahkan tabel supplier sehingga informasi pemasok obat tidak lagi disimpan di tabel obat secara berulang. Database pada tahap ini terdiri dari tabel supplier, tabel obat, tabel pelanggan, tabel apoteker, dan tabel transaksi. Selanjutnya yang terakhir ada tabel detail transaksi. Setiap tabel memiliki primary key dan saling berhubungan dengan menggunakan foreign key, sehingga database menjadi lebih efisien, konsisten, dan mudah dikembangkan menjadi aplikasi. Berdasarkan proses normalisasi dari UNF hingga 3NF dapat disimpulkan bahwa struktur database menjadi jauh lebih baik dibandingkan bentuk awal. Keuntungan dari normalisasi ini diantara lainnya adalah mengurangi duplikasi data atau redundansi. Yang kedua, mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pembaruan data. Yang ketiga, menjaga konsistensi data. Yang keempat, mempermudah pengembangan sistem informasi apotek di masa mendatang. Selanjutnya, kita akan ke aplikasi Draw.io untuk relationship apotekernya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan entity relationship diagram atau ERD beserta hasil transformasi ke basis data relasional yang telah saya buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang entity relationship diagram atau ERD beserta hasil transformasi ke basis data relasional yang telah saya buat. Pada bagian ini,
Atas gambar merupakan entity relationship diagram atau ERD yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem informasi penjualan apotek. ERD ini terdiri dari 6 entitas, yaitu supplier, terus ada obat, ada pelanggan, dan apoteker, lalu transaksi, yang terakhir ada detail transaksi. Entitas supplier memiliki atribut ID supplier, lalu ada primary, lalu ada entitas supplier memiliki atribut, yaitu ada ID supplier sebagai primary key, kemudian nama supplier dan nomor telepon. Supplier berfungsi sebagai pihak yang menyediakan obat ke apoteker. Lalu ada entitas obat. Entitas obat ini memiliki atribut ID supplier sebagai primary key, lalu kemudian nama supplier, nama obat, lalu ada stok, lalu ada harga. Selanjutnya terdapat entitas pelanggan yang memiliki atribut ID pelanggan dan nama pelanggan, terakhir ada alamat. Seorang pelanggan dapat melakukan banyak transaksi, sedangkan satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Hubungan ini juga merupakan one to many. Kemudian terdapat entitas apoteker. Satu apoteker dapat melayani banyak transaksi, tetapi setiap transaksi hanya dilayani oleh satu apoteker. Berisikan entitas atribut dengan ID apoteker dan nama apoteker. Berikutnya adalah entitas transaksi. Di bagian entitas transaksi ini memiliki atribut nomor transaksi, tanggal transaksi, lalu ID pelanggan, ID apoteker, yang terakhir ada total. Entitas ini menjadi pusat karena menghubungkan pelanggan apoteker dan detail transaksi. Yang terakhir ada entitas detail transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antara transaksi dan obat. Tabel ini menyimpan informasi obat apa saja yang dibeli dan setiap transaksi beserta jumlah pembeliannya. Dengan adanya tabel ini, hubungan antara transaksi dan obat yang awalnya many to many dapat diubah menjadi dua hubungan one to many sehingga struktur database menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya di bagian bawah gambar merupakan hasil transformasi R ke basis data relasional. Ya, di sini setiap entitas diubah menjadi sebuah tabel, yaitu tabel supplier, tabel obat, tabel pelanggan, tabel apoteker, tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Setiap tabel memiliki primary key atau PK sebagai identitas utama, sedangkan foreign key FK digunakan untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Sebagai contoh, ID supplier menjadi foreign key dan tabel obat. Sedangkan ID pelanggan dan ID apoteker menjadi foreign key pada tabel transaksi. Dengan struktur relasional ini, database menjadi lebih efisien, mengurangi duplikasi data, menjaga konsistensi informasi, serta mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan data pada sistem informasi penjualan apotek.